Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Levi Utami. Inilah tugas kompi saya. Di sini saya ingin menirukan salah satu public figure yang sedang mempresentasikan sesuatu materi di depan umum atau public speaking. Akhirnya saya memilih Panji Pragiwaksono di salah satu video di channel YouTube-nya, yaitu saat beliau sedang mempresentasikan materi mengenai public speaking. Kemudian ada yang bertanya bernama Vero kepada Mas Panji. Kurang lebih pertanyaannya adalah, dan pertanyaanku itu gimana sih cara supaya bisa orang-orang tuh menunggu kita itu untuk bicara gitu. Jadi kita itu sebagai pembicara yang berkarisma bagi mereka kayak gitu. Paham gak Kak? dan jawabannya adalah, gimana cara jadi pembicara yang ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi lanjutan ceritanya adalah, maksudnya jadi pembicara yang karismatik. Tapi sesungguhnya Vero, alasan kenapa orang nunggu-nunggu seseorang untuk jadi pembicara bukan karena dia karismatik, tapi karena dia punya reputasi, apapun itu. Ambil contoh Stephen Hawking, bukan Stephen King, yang sekarang udah meninggal, yang ahli fisika pakai kursi roda. Dibilang karismatik kan ya enggak sih. Tapi kan Stephen Hawking ini punya reputasi yang sangat besar, sangat baik dalam konteks fisika. Bahkan orang-orang yang tidak peduli fisika pun pengen tahu cara pandang dia tentang masa depan karena dia adalah seorang yang jenius. Soekarno, contohnya. Soekarno kita pikir ketika dia naik ke atas panggung ditonton banyak orang karena dia karismatik. Tapi sesungguhnya Soekarno naik ke atas panggung karena dia ngomongin hal-hal yang ini penonton pengen dengar. Bung Karno itu adalah sosok yang sangat dibutuhkan sama bangsa Indonesia di saat kita jadi bangsa jajahan dengan begitu lamanya. Ini orang naik ke atas panggung, percaya diri, berapi-api, optimis, mendorong congkak. Mereka merasa gokil, keren banget nih orang. Gue nggak bisa kayak dia. Ya udah dia aja jadi presiden kita, kayak gitu. Coba bayangin, orang yang udah dijajah ratusan tahun, harusnya kan nggak sepede dia ya. Dia pede naik ke atas panggung, baju putih-putih. Coba bayangin, siapa yang kemana-mana pakai baju putih-putih? Bung Karno, celana putih, sepatu putih, baju putih. Terus Bung Karno ngomong sambil dagunya ke atas, ya kan? Bung Karno itu ditonton ratusan banyak orang karena orang pengen dengar Bung Karno ngomongin apa yang pengen mereka dengar, dan reputasi itu terbangun. Karena itulah kenapa dia Bung Karno naik ke atas panggung itu selalu rame. Dan untuk jadi seseorang pembicara yang ditunggu-tunggu banyak orang, nah pertanyaannya adalah, reputasi seperti apa sih yang ingin kita bangun? Karena nggak harus jadi karismatik, semua orang bisa jadi seseorang yang ditunggu-tunggu kalau dia membangun reputasinya. Oke, tapi yang ini spesifiknya lebih ke arah personal branding daripada public speaking. Karena personal branding adalah kegiatan untuk kita berbicara, kasih tahu ke dunia kalau kita itu siapa, apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Itu personal branding. Tujuan personal branding itu supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Kita nggak akan bisa dapat peluang yang kita inginkan kalau kita nggak bilang sama orang. Kegiatan kita bilang sama orang itu namanya personal branding. Contoh, gue suka mencetak negatif. Gue tahu ini adalah sebuah seperti sebuah bahan cemohan dan jarang ada yang bangga. Gue suka sama MU, cita-cita gue pengen ke Old Trafford, tapi gue gak ada duit pengennya dibayarin orang. Mungkin gak ada orang yang bayarin gue ke Old Trafford kalau gue gak pernah bilang pada dunia kalau gue suka sama Manchester United. Gak mungkin. Mungkin gak lo dibayar orang untuk mereview restoran kalau lo gak bilang sama orang kalau lo suka kuliner. Gak mungkin. Jadi personal branding adalah kegiatan kita mengkomunikasikan diri kita kepada orang lain supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita rasakan. Nah, kalau personal branding itu terbangun, reputasi kita otomatis akan terbangun dengan sendirinya. Dan reputasi itulah yang membuat kita ditunggu-tunggu jadi pembicara. Moga-moga kejawab ya. Baik, terima kasih.